Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai paragraf. Yang akan kita bahas ini ada sekitar 6 materi, dari mulai pengertian paragraf, unsur-unsur paragraf, syarat paragraf, fungsi paragraf, ciri-ciri paragraf, dan yang terakhir jenis-jenis paragraf beserta contohnya. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Menurut ahli, paragraf juga dijelaskan sebagai kumpulan kalimat atau group of sentences atau satu kalimat yang membentuk sebuah unit. Di sini bisa dilihat kenapa harus satu kalimat bisa dianggap menjadi paragraf, karena paragraf tersebut bisa berbagai jenis. Contohnya yang paling bisa terlihat adalah pada penulisan jurnalistik atau koran, di mana satu kalimat bisa menjadi satu paragraf, ya, teks yang akan ditulis. Sehingga pengertian bahwa paragraf itu harus terdiri dari 5 kalimat atau 3 kalimat atau 4 kalimat itu salah. Satu kalimat juga cukup. Hanya nanti ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah paragraf, ya, tergantung dari jenis paragrafnya itu sendiri, paragraf apa. Tanpa adanya sebuah keteraturan dalam penyampaian ide dalam sebuah artikel atau karya tulis akan membuat tulisannya membingungkan bagi pembaca, dan bahkan penulisnya susah untuk mengembangkan artikelnya. Jadi sebenarnya fungsi dari paragraf ini sendiri adalah mempermudah pembaca untuk mengerti tulisan Anda sebagai penulis. Lanjut, kita masuk ke yang namanya unsur paragraf. Nah, seperti yang tadi dibicarakan, di sini paragraf itu terdiri dari 5 unsur utama. Ada topik, kalimat utama, kalimat pendukung, transisi, dan penegas. Nah, untuk penegas ini hanya pilihan, boleh ada, boleh tidak. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu topik. Topik itu merupakan isi keseluruhan dari sebuah paragraf. Topik ini tidak dituliskan secara eksplisit, hanya berupa implisit. Artinya, apabila ada tulisan atau diminta paragraf tersebut menggunakan judul, maka topik ini adalah judulnya. Biasanya paragraf ini tidak memiliki judul, sehingga topik ini hanya implisit saja atau tidak tertulis secara tulisan dalam sebuah paragraf. Untuk topik tersebut akan dituliskan atau tersirat dalam kalimat utama. Kalimat utama ini yang merupakan pengembangan dari topik tersebut. Contoh, ya, topiknya saya bisa bilang tentang banjir. Topiknya banjir. Jadi pasti semua paragraf yang dituliskan adalah mengenai banjir. Kalimat utamanya adalah lebih spesifik dari banjir tersebut. Jadi banjir itu topik besar, ya, isi keseluruhan paragraf. Kalimat utamanya bisa banjir terjadi di 2 desa yang jarang sekali terkena hujan. Contoh, ya, itu kalimat utamanya. Jadi topiknya membanjir. Hanya untuk kalimat utamanya adalah seperti tadi. Banjir terjadi di 2 desa yang jarang terkena hujan. Jadi kita akan bahas tentang itu. Itu topik utama. Lalu yang ketiga adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini menjelaskan atau menguatkan gagasan utama atau kalimat utama, ya, dengan memberikan fakta atau contoh atau juga opini. Yang tidak kalah penting adalah yang keempat, transisi. Transisi dalam sebuah paragraf berfungsi sebagai sebuah jembatan, yaitu menghubungkan kalimat atau bahkan menghubungkan kata-kata dalam kalimat, sehingga paragrafnya tidak terasa terputus. Transisi ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya intra kalimat dan antar kalimat. Kalau intra kalimat itu berarti transisi yang berada di dalam sebuah kalimat. Contohnya ada kata dan, tetapi, karena. Lalu, untuk antar kalimat ini, transisi yang menjembatani antara satu kalimat dengan kalimat lain, sehingga kalimatnya tidak terasa terputus. Lalu yang terakhir, ini yang optional atau boleh ada, boleh tidak, namanya penegas. Unsur penegas ini hanya unsur tambahan untuk membuat sebuah paragraf menjadi lebih menarik, sehingga menambah daya pikat bagi pembaca.
pembaca akan terus ingin membaca paragraf kalian dari awal sampai akhir. Contoh dari penegas ini bisa berupa sesuatu fakta yang unik atau bahkan pemilihan kata efektif yang cukup baik, seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya ya, mengenai kalimat efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat dari paragraf. Syarat dari paragraf itu hanya ada 3 sebenarnya. Jadi kumpulan kalimat tidak bisa disebutkan atau tidak bisa dimaknai sebagai sebuah paragraf apabila tidak memiliki ketiga syarat ini. Yang pertama itu kesatuan atau unity. Kesatuan ini merupakan gabungan yang tadi gabungan beberapa kalimat tersebut dibangun dengan hanya satu pikiran yang jelas. Tidak lebih dari satu ya, karena satu paragraf itu hanya memiliki satu pokok pikiran. Yang kedua namanya kepaduan atau kohesi. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat itu wajar dan mudah dipahami. Caranya dengan menambahkan transisi atau memakai kata ganti, kata hubung, serta perincian dan urutan pikiran. Seperti ini contohnya ya, menggunakan kata ganti. Dari awal saya berbicara tentang Udin juga. Udin lagi apa? Udin memakan nasi. Kalimat selanjutnya kita tidak menggunakan Udin, tapi kita menggunakan kata ganti dia sebagai Udin ya. Jadi Udin memakan nasi. Dia mengambil nasi tersebut dari meja makan ibunya. Nah ya, Udinnya diganti menjadi dia dan nya di situ. Tidak seperti ini kalimatnya. Udin memakan nasi. Udin mengambil nasi tersebut di meja makan Ibu Udin. Penggantian kata tersebut merupakan salah satu cara untuk menambahkan kohesi dalam sebuah paragraf. Jadi Udin digantikan dia dan juga nya. Lalu penggunaan kata penghubung tadi sudah ya, serta perincian dan urutan pikiran. Urutan pikiran di sini maksudnya seperti ini. Ketika kita menjelaskan tentang 3 contoh jenis paragraf contohnya ya. Yang pertama itu paragraf deskriptif, yang kedua itu paragraf argumentatif sama persuasi. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama itu adalah paragraf deskriptif dulu, lalu argumentatif, lalu persuasi, tidak dibalik. Nah, urutan perincian seperti ini atau urutan pikiran seperti ini akan menambahkan kohesi dalam sebuah paragraf. Nah, yang terakhir adalah kelengkapan. Kelengkapan di sini merupakan kalimat-kalimat penunjang yang menunjang kalimat pokok atau kalimat utama atau gagasan utama. Ini adalah syarat paragraf. Jadi ada unity, koherensi, sama kelengkapan. Fungsi dan ciri dari sebuah paragraf itu tidak jauh beda seperti yang sudah dijelaskan tadi. Fungsinya dari paragraf sendiri adalah untuk mengekspresikan gagasan, itu saja satu ya. Tapi selain itu, fungsi dari paragraf juga bisa menandai bahwa gagasan baru akan muncul di situ. Sehingga gagasan tersebut akan terorganisir dengan sangat baik. Lalu selain itu, untuk penulis juga, fungsi dari paragraf itu memudahkan untuk mengembangkan topik dan mengontrol isi. Artinya apa? Ketika kita memiliki sebuah paragraf yang bagus, atau satu gagasan utama yang bagus, biasanya penulis itu tidak akan berhenti menulis saat dia memiliki ide. Jadi terus saja menulis. Nah, dengan paragraf akan bisa memudahkan penulis untuk, ini melenceng dari gagasan utamanya. Ini tidak cocok dengan gagasan utamanya. Jadi mengontrol isi dari paragraf tersebut. Bahkan ketika kita mentok atau tidak memiliki ide lagi, paragraf ini bisa membantu memudahkan penulis untuk mengembangkan topik. Karena materi yang akan dicari sangat spesifik, sehingga penulis bisa fokus untuk mencari satu topik tertentu. Itu fungsinya. Jadi ada 5 ya, mengekspresikan gagasan, menandai gagasan baru, mengorganisasi gagasan, memudahkan pengembangan topik, lalu memudahkan mengontrol isi. Sedangkan cirinya, kalau secara harfiah bisa dilihat itu bertakuk 5 spasi. Jadi itu spasinya kalau pakai tab, sekarang kan pakai tab ya, biasanya tab gitu ya, itu 3 spasi sebenarnya. Kalau secara aturan itu harusnya 5 spasi. Jadi tabnya diatur dulu, nanti kalau bikin paragraf ya, spasinya pijit 5 kali. Nah, itu secara harfiah.
Secara isi itu terdapat pikiran utama dan juga pikiran jelas. Nah, kita masuk ke bagian yang paling berat ini. Namanya jenis-jenis paragraf. Yang pertama ini paragraf deskripsi, atau secara ringkasnya dinamakan menggambarkan. Bisa dilihat di sini contohnya, contoh dari paragraf deskripsi tersendiri ini, meja yang dibelikan ayah, lalu sampai titik ya. Bisa dilihat. Bagaimana cara kita tahu kalau ini merupakan paragraf deskriptif? Karena kita lihat di sini yang sudah di-highlight dengan menggunakan warna kuning. Meja dibelikan ayah, kayu jati, tingginya 75 cm, 50 cm lebar, panjang 1,5. Warna coklat muda, punya 2 lemari, dan juga punya penyangga kaki. Dari semua informasi yang disajikan di paragraf deskripsi ini, semuanya menggambarkan meja yang dibelikan ayah. Jadi hanya mendeskripsikan barang saja. Sedangkan paragraf ini yang disebut paragraf deskripsi. Hati-hati, paragraf deskripsi itu bisa bukan hanya menggambarkan barang, tapi juga menggambarkan seorang, bisa binatang, dan bisa perasaan ya. Itu juga disebut dengan paragraf deskripsi. Yang kedua, namanya paragraf eksposisi. Ini merupakan paragraf yang digunakan untuk memberikan definisi atau menginformasikan sesuatu. Contoh, organisasi, lihat yang di highlight kuning, membutuhkan kerjasama yang kuat. Lalu organisasi juga membutuhkan komponen-komponen seperti ketua dan lain-lain, seperti pada ini penggambaran sebuah mobil. Jadi fungsi dari eksposisi ini merupakan memberikan definisi terhadap organisasi, lalu memberikan informasi mengenai organisasi. Beda dengan deskripsi ya, karena untuk deskripsi ini hanya mendeskripsikan manusia, barang, dan binatang, dan juga perasaan ya. Kalau organisasi ini lebih ke memberikan informasi dan mendefinisikan ini apa gitu ya. Lalu yang ketiga, paragraf narasi. Ini kalian sering mendengar paragraf narasi sebenarnya, yaitu paragraf yang berfungsi untuk menceritakan dan yang paling penting memiliki alur. Ya, contoh yang ini. Dari yang di highlight itu ada yang dikuningkan berarti dilahirkan, menjalani pekerjaan, menikah, disekolahkan. Nah, dari sini saja sudah terlihat kalau ada alur atau jalan cerita untuk paragraf narasi tersebut. Ini nggak akan saya bahas terlalu banyak. Selanjutnya ada paragraf argumentasi. Untuk paragraf argumentasi ini seperti makna dari argumen itu sendiri, yaitu opini. Nah, tapi opininya itu dengan menggunakan alasan. Secara sederhana, paragraf argumentasi ini paragraf yang mengajak untuk berantem. Contoh ya, maksudnya berantem itu tapi dengan opini, berupa opini ya. Contoh, di sini yang di highlight kuning, biaya pendidikan Indonesia sangatlah mahal. Ini sudah jelas, orang yang menulis ini ngajak berantem dengan pemerintah gitu kan, atau mengkritisi pemerintah ya, bahasa sopannya. Kata-katanya juga sangat, pemilihan katanya juga sangat mengkritisi. Harus membayar, tidak hanya sebatas pada sekolah dasar saja. Pendidikan Indonesia tidaklah merata, hanya terkonsentrasi pada orang mampu saja. Lalu yang terakhir, hanyalah sebuah angan-angan. Pada paragraf argumentasi ini merupakan opini dari penulis itu sendiri, tapi dengan menggunakan alasan. Kita tidak bisa beropini kalau pendidikan di Indonesia itu hanya sebuah angan-angan tanpa memberikan alasan kenapa kamu bilang seperti itu. Nah, disinilah dibentuk sebuah paragraf argumentasi, begitu ya. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasi atau ajakan dengan alasan. Tadi opini dengan alasan, yang ini ajakan dengan alasan. Secara sederhana ini merupakan iklan. Iklan itu ya, berarti mengajak kita untuk melakukan sesuatu, membeli sesuatu, atau setuju dengan apa yang kita tawarkan. Contoh, di sini dari awal sampai akhir ini, sampai kalimat kalimat sebelum terakhir ini, itu merupakan alasan. Lalu diakhiri dengan marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat mencapai cita-cita. Itu yang berupa ajakannya. Nah, sehingga paragraf persuasi ini bisa disebut juga iklan ya.
atau ajakan dengan menggunakan alasan. Nah, itu disebut dengan sebuah paragraf. Tapi ingat, paragraf itu hanya bagian dari sebuah teks atau esai keseluruhan. Jadi nanti paragraf ini hanya salah satu bagian dari esai saja. Bagaimana penulisan esainya nanti ada bahasan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya.